Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan ibadah sholat tarawih. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan satu bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Terus yang kedua, yang berkait dengan bulan suci Ramadan, yaitu ibadah saum Ramadan. Dan yang ketiga adalah orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu saum Ramadan itu sendiri. Nah, mungkin tidak semua keistimewaan yang akan disampaikan, hanya ada beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Ya. Kenapa menjadi istimewa? Di dalam bulan Ramadan itu ada satu kewajiban, yaitu saum Ramadan. Dan bahkan saum Ramadan itu masuk ke dalam salah satu rukun Islam yang 5, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji. Terus yang kedua, yang istimewa di bulan suci Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yaitu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Apa keistimewaannya? Keistimewaan malam Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahrin. Satu malam itu nilainya itu kalau beribadah sama dengan dia beribadah selama alfu syahrin. Berapa? 1000 bulan. Dan keistimewaan lain yang ada dalam bulan suci Ramadan, yaitu di bulan suci Ramadan ada hadis yang menyatakan bahwa pintu surga dibukakan, ya, futihat abwaabul jannah. Terus pintu neraka ditutup rapat-rapat dan setan dikerangkeng. Itu antaranya. Terus yang akan lebih fokus mungkin dijelaskan adalah tentang ibadah puasanya, ya. Jadi salah satu keistimewaan di bulan suci Ramadan itu adalah di situ ada yang namanya ibadah, ya, as-saum kalau dalam bahasa Arabnya. Tetapi di Indonesia dikenal dengan puasa. Apa sebenarnya ibadah puasa itu atau ibadah saum itu? Ya, banyak sekali kaidah atau istilah-istilah yang menjelaskan tentang mahwa as-saum, ya. Tapi paling tidak bisa disimpulkan dari semua pendapat itu, as-saum itu adalah at-ta'abbud ilallahi ta'ala bil imsaki anil akli wasurbi wal jima', yaitu ibadah yang menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri. Itu yang pokoknya. Tetapi para ulama berpendapat juga banyak hal-hal yang bukan membatalkan tetapi menghilangkan pahala puasa. Nah, itu yang disebut apa? Itu yang disebut dengan saum. Terus keistimewaan saum itu apa? Salah satunya ibadah saum itu adalah, ya, ibadah
yang bisa mengantarkan orang yang melaksanakannya menjadi orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya. Jadi ibadah puasa itu adalah salah satu hikmahnya adalah bisa mengantarkan orang yang melaksanakan menjadi orang yang bertakwa. Terus ibadah puasa juga atau saum juga ada yang menyatakan as-saumu huwa junnatun. Ya, puasa itu bisa menjadi perisai buat diri kita. Ya, kita bisa merasakan sendiri. Ya, ketika kita melaksanakan puasa, kita terlihat ya dari kebersamaan, terus kita bisa menahan emosi, kesabaran, itu muncul ketika kita melaksanakan puasa. Asal puasanya benar-benar puasa. Terus puasa juga ya, keistimewaan puasa, ibadah puasa itu adalah kelak puasa itu akan menjadi penolong atau syafaat di akhirat. Ya, hadisnya dalam hadis disebutkan bahwa Al-Qur'an dan puasa bisa menjadi syafaat, dan puasa bertanya kepada ya Rabb, gitu kan, wahai Tuhanku. Ya, apakah orang yang puasa itu bisa menjadi penolong? Kenapa? Karena dia seharian dia menahan makan, menahan minum, dan menahan berhubungan dengan suami istri. Kata Allah menjawab, ya, apa yang dilakukan ketika puasa itu bisa menjadi syafaat. Itu keistimewaan yang ada di dalam ibadah puasa. Nah, sekarang bagi keistimewaan orang yang melaksanakan puasanya, ya, yang pertama adalah diantaranya, ya, mungkin tidak bisa disampaikan semua. Yang pertama adalah, ya, ada hadis yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wa orang yang melaksanakan puasa selama 1 bulan di bulan suci Ramadan akan Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan dihapuskan ya dosa-dosa yang sebelumnya. Gitu. Kenapa? Ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah imanan, yang kedua ihtisaban. Ya, jadi melaksanakan puasanya itu karena Allah melaksanakannya, ya, berdasarkan iman kepada Allah bahwa puasa adalah perintah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab itu banyak, ya, yang menafsirkan atau yang menjelaskan, dan diantara salah satu makna dari ihtisab itu adalah ada yang memahami ihtisab itu berharap. Ada yang kedua yaitu introspeksi. Apa introspeksi itu? Introspeksi diri. Introspeksi pastilah terhadap diri sendiri. Artinya introspeksi itu adalah menilai diri sendiri. Ya, mungkin selama di luar bulan suci Ramadan kita sering menilai orang, kesalahannya, ya, terutama kesalahan. Jarang orang yang menilai kebaikan orang. Ya. Nah, di dalam bulan suci Ramadan itu jadikanlah untuk introspeksi, ya. Jinu anfusakum qabla an tujanu, atau hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, kesempatan di dalam bulan suci Ramadan ini untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing agar puasa yang kita laksanakan menjadi magfirah, menjadi penghapus dosa yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Terus orang yang berpuasa juga, ya, kalau berkaitan dengan pahala, biasanya pahala kebaikan itu bisa dilipat gandakan 10 sampai 700. Tetapi kalau puasa, kata Allah, ana ajzi. Kalau urusan puasa kamu jangan menghitung masalah
pahala, biar aku. Hadis itu diawali dengan 10 sampai 7. Ketika berbuat kebaikan berarti puasa bisa lebih dari itu pahalanya. Itu apa keistimewaan ketika orang melaksanakan puasa, ya. Dari keistimewaan itu mudah-mudahan, ya, kita sudah melaksanakan 4 hari, masih banyak sisa, ya, yang tersisa untuk mencapai 1 bulan penuh melaksanakan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga atau memberikan kesehatan, dan kita juga perlu berusaha untuk menjaga kesehatan, karena tentu saja ibadah puasa itu berkait dengan masalah kesehatan. Kalau nggak sehat nggak mungkin bisa melaksanakan puasa. Dan yang selanjutnya juga mudah-mudahan di dalam melaksanakan puasa itu bukan hanya tadi, ya, menahan makan dan minum, tapi alhamdulillah, ya, diantaranya adalah, ya, mengisi dalam bulan puasa ini, ya, kita sedang kita laksanakan, yaitu sholat tarawih. Mungkin bisa lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, atau kita bisa meraih keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci di dalam bulan suci Ramadan, dan di dalam melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.